Shalom Aleichem, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam acara renungan pertengahan minggu kita. Kita awali lebih dahulu dengan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Bapa Allah kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Tuhan selalu memperhatikan, memperdulikan, memelihara, memberkati, bahkan memberi kekuatan kepada kami semua. Hingga pada saat ini kami boleh mendapatkan satu kesempatan yang baik untuk kembali mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami menyadari kami butuh firman-Mu sepanjang hidup kami di bumi ini. Karena hanya firman-Mu lah yang merupakan satu tuntunan dalam setiap langkah hidup kami. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu yang memberitakan, dan urapi semua yang mendengarkannya, agar firman Tuhan benar-benar menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dianugerahi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada kesempatan ini saya beri tema membangun relasi dengan keluarga. Ya, membangun relasi dengan keluarga. Kita pasti setiap keluarga menginginkan kita memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga yang rukun, dan keluarga yang terbangun kebersamaannya dan punya relasi yang baik antar ayah dan ibu, suami, istri, orang tua, dan anak, sehingga keluarga-keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang menjadi kesaksian yang baik untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Ya, pada kesempatan ini akan saya bacakan sebagai ayat landasan renungan kita dari surat Rasul Paulus, surat Kolose pasal yang ketiga, pada ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Demikian saya bacakan firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Relasi dengan keluarga ini sangat penting, sebab di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8 Rasul Paulus mengatakan firman Tuhan, kalau orang tidak bisa memelihara rumah tangganya dengan isi keluarganya, ia adalah orang yang benar-benar tidak saja orang yang jahat, tetapi orang yang sangat jahat dan orang yang lebih jahat daripada orang yang murtad. Jadi keluarga itu sangatlah penting. Kekristenan tidak hanya membangun relasi secara vertikal dengan Allah,
Kekristenan tidak hanya membangun relasi dengan saudara-saudara seiman. Kekristenan tidak hanya membangun relasi dengan sesama manusia, tetapi kekristenan membangun relasi dengan keluarga, hal yang sangat berharga, hal yang sangat penting. Keluarga itu setidaknya terdiri dari ayah, ibu, atau suami, istri, dan anak. Dan di dalam pembacaan kita tadi, kita mendengarkan masing-masing disebut di dalam firman Tuhan tadi, yaitu sebagai suami, sebagai istri, dan sebagai anak. Ya, masing-masing mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri, masing-masing punya hak sendiri-sendiri, dan masing-masing harus menyadari ada satu keterkaitan satu dengan yang lain, ada satu hubungan yang kuat, yang akrab, yang intim satu dengan yang lain. Dan itulah pembacaan firman yang kita baca, saya bacakan untuk saudara-saudara tadi. Nah, keluarga adalah merupakan komunitas yang kecil, tetapi ini juga sangat menentukan. Ada satu ungkapan yang mengatakan negara yang kuat adalah terdiri dari keluarga-keluarga yang kuat. Itu adalah satu ungkapan yang baik. Kristen bukan soal tempat. Kristen bukan soal hari atau waktu. Tetapi kehidupan kekristenan itu harus nampak dalam setiap tempat. Tidak hanya nampak baik ketika berada di gereja, ketika berada di dalam ibadah, ketika berada di dalam persekutuan. Tidak hanya nampak baik ketika berada dalam pelayanan, tetapi kekristenan harus menampakkan perangai kekristenan yang kita warisi. Perangai Kristus itu kita dapat tampakkan, dapat kita wujudkan di dalam segala tempat, terutama di tengah-tengah keluarga kita. Kekristenan tidak hanya harus nampak baik pada hari Minggu ataupun hari-hari Tuhan, tetapi kekristenan harus nampak setiap saat, setiap hari, terutama di tengah-tengah keluarga kita. Ya, karena ketika kita berada di tengah-tengah keluarga, kita tidak bisa untuk ada ruang ya menampilkan kepura-puraan kita. Kita tidak bisa untuk tampil pencitraan diri di tengah-tengah keluarga. Kita akan tampil adanya. Kita akan kelihatan apa adanya dalam diri kita masing-masing sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Bagaimana kadang-kadang kita menjumpai satu perbedaan yang sangat tajam ketika berada di gereja dengan ketika kita berada di tengah-tengah keluarga. Ketika kita beribadah di dalam gereja, kita kelihatan begitu sangat rohani, begitu sangat sabar, begitu sangat akrab, begitu sangat saling mengasihi, tetapi tidak selalu tercermin sifat-sifat yang baik itu di tengah-tengah keluarga. Dan itu sebabnya Tuhan ingin membangun relasi di tengah-tengah keluarga melalui kebenaran firman-Nya.
Kadang-kadang kita begitu sangat baik dengan orang lain, begitu sangat ramah dengan orang lain, begitu sangat perhatian, peduli kepada orang lain. Tetapi kadang-kadang kita kurang mempraktekkan kebaikan-kebaikan itu di tengah-tengah keluarga kita. Bukankah keluarga kita ini orang-orang yang paling dekat dengan kita, orang-orang yang paling harus kita sayangi dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini kita memperhatikan, di tempat lain kita bisa pencitraan diri, kita bisa berpura-pura, kita bisa bermunafik, sok rohani, tetapi kita tidak mungkin bisa pencitraan diri itu di tengah-tengah anggota keluarga kita, di rumah tangga kita, di tengah-tengah anak-anak kita, di tengah-tengah suami, di tengah-tengah istri. Kita akan tampil adanya, rohani atau tidak, sabar atau tidak, punya kasih atau tidak, punya kerendahan hati atau tidak, punya kesabaran atau tidak. Maka di tengah-tengah keluarga itulah akan nampak yang sesungguhnya. Sebenarnya siapa saya sebagai suami, siapa saya sebagai istri, siapa sebagai anak-anak. Kita tidak bisa berpura-pura. Itu sebabnya kita menginginkan keluarga kita dibangun melalui kebenaran firman Tuhan, agar kita memiliki satu relasi di tengah-tengah keluarga kita secara indah. Nah, itu sebabnya kita akan melihat tanggung jawab masing-masing di dalam keluarga. Ya. Secara singkat kita akan melihat yang pertama, tanggung jawab seorang istri di tengah-tengah keluarga. Perhatikan pada ayat yang ke-18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ini sangat jelas. Ini firman Tuhan yang menyerukan, bahkan yang memerintahkan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Memang itulah yang seharusnya. Ayat ini seringkali disalahpahami oleh istri ataupun oleh suami. Istri kadang-kadang punya pendapat, punya pemikiran, waduh, Tuhan itu kok tidak adil, ya. Tuhan itu kok diskriminatif, Tuhan itu kok pilih kasih. Mengapa istri harus tunduk kepada suami, harus tunduk kepada suami? Ya. Kadang-kadang juga memang bisa disalahpahami oleh suami. Kadang-kadang ayat ini dipakai senjata oleh suami untuk membela, membenarkan diri sendiri. Ya, kamu istri harus tunduk kepada suami. Ya, kamu harus taat kepada suami. Marilah kita masing-masing sadar akan kebenaran firman Allah yang akan membangun di dalam setiap kehidupan kita. Suami di tengah-tengah keluarga itu bukan sebagai penguasa yang menundukkan istri, tetapi suami di tengah-tengah keluarga itu sebagai kepala, ya, bukan sebagai penguasa yang menindas, yang menundukkan dengan otoriternya, dengan kekuasaannya. Tidak. Tetapi memang sejak semula Allah menetapkan suami sebagai kepala daripada istri. Ya, itu adalah memang telah ditetapkan demikian. Ya. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal yang ke-5, ya, ayat yang ke-22
23, di sana juga dikatakan sama, "Hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu dalam segala hal, sebab suami adalah kepala istri, sama dengan Kristus adalah kepala jemaat." Jadi firman Allah menetapkan memang suami sebagai kepala di dalam keluarga, tapi bukan sebagai penguasa yang bertindak bersifat otoriter, tetapi sebagai pemimpin, sebagai kepala yang melindungi dalam seluruh isi keluarganya. Itu adalah hal yang tertulis di dalam firman Tuhan. 1 Timotius pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-14 berbicara, yaitu 1 Timotius 1 Timotius pasal 2 ayat 13 sampai 14. Di sana berbicara juga mengapa ya suami itu sebagai kepala, ya, karena memang laki-laki diciptakan lebih dahulu oleh Allah. Ya. Tuhan tidak menciptakan Hawa lebih dahulu, tetapi Adam yang diciptakan lebih dahulu, kemudian baru Hawa. Diciptakan, diambil dari salah satu tulang rusuk Adam dan dibentuk menjadi manusia. Dan Adamlah yang memberi nama kepada istrinya itu Hawa. Ya, itu yang pertama. Ya. Jadi laki-laki yang lebih dahulu diciptakan, baru kemudian perempuan. Yang kedua, kalau kita renungkan dengan baik dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat 13-14, bukan Adam yang tergoda jatuh di dalam dosa, bukan Adam, tetapi Hawalah yang tergoda kemudian jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya Allah memang merancang sejak semula laki-laki sebagai kepala keluarga, sebagai imam secara rohani di tengah-tengah rumah tangganya, di tengah-tengah keluarganya. Dan istri taat tunduk kepada suami. Artinya istri menghormati kepada suaminya. Karena ini merupakan aturan dari firman Tuhan. Itu adalah tanggung jawab sebagai istri di tengah-tengah keluarganya, supaya istri itu hormat kepada suaminya. Kemudian hal yang kedua, ya, berbicara tanggung jawab mengenai laki-laki. Pada ayat yang ke-19. Ya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya. Ini tanggung jawab suami. Hei suami-suami, kasihilah istrimu. Ya. Inilah satu kebijaksanaan Tuhan. Istri menghormati suami, kemudian suami mengasihi istri. Ini Tuhan ingin membangun masing-masing dalam keluarga ini. Ya. Mengasihi di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 25 dikatakan, ya, suami harus mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi sidang jemaat. Jadi suami mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat.
Jadi suami itu menyalurkan kasih Kristus di dalam dirinya kepada istrinya. Suami itu mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi. Ya. Bagaimana seperti Kristus mengasihi itu? Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 13 ayat pertama bagian B, dikatakan di sana, Kristus mengasihi sampai kepada kesudahan. Kristus mengasihi mereka senantiasa sampai kepada kesudahan. Artinya, mengasihi istri itu bukan dalam momen-momen tertentu, bukan pada saat ulang tahun, bukan saat pada suasana yang baik, tetapi mengasihi istri itu sama dengan Kristus mengasihi senantiasa, terus-menerus, dalam semua situasi, dalam semua kondisi, salah atau benar, baik atau tidak, suami harus mengasihi istrinya sama dengan Kristus tetap mengasihi murid-muridnya, walaupun murid-muridnya melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, bahkan melakukan dosa. Kristus tetap mengasihi senantiasa sampai kepada kesudahannya, sampai kepada akhir hidupnya. Bahkan Kristus mengasihi sampai di sorga. Itulah gambaran, itulah pengajaran firman Tuhan yang diberikan kepada para suami untuk mengasihi istrinya senantiasa sampai kepada kesudahannya, sampai garis finish akhir kehidupannya. Ya, kita lihat, mari kita flashback sebentar bagaimana ketika kita masuk di dalam pemberkatan nikah, janji apa yang kita calon suami, calon istri ucapkan, yaitu mengasihi senantiasa. Waktu sakit, waktu sehat, waktu susah, waktu senang, waktu kaya, waktu miskin. Tidak ada yang bisa mengasihi, tidak bisa yang bisa menggagalkan kasih itu sampai pada maut menjemput. Mari kita pegang itu. Mengasihi istri senantiasa sampai kepada kesudahan. Seperti Kristus mengasihi. Mengasihi senantiasa sampai kepada kesudahan bukan saja soal kesetiaan, bukan soal terus-menerus, tetapi itu menunjukkan kasih yang besar. Kristus mengasihi sampai menyerahkan nyawanya untuk sidang jemaat, untuk manusia yang berdosa. Suami harus mengasihi istri dengan kasih yang besar, rela berkorban untuk istrinya, melindungi, selalu memelihara, selalu berusaha membahagiakan sebagaimana Kristus. Itu adalah tugas sebagai suami. Dan jangan berlaku kasar kepada istrimu. Saudara baca ulang lagi nanti ya. Jangan berlaku kasar kepadanya. Perkataan kasar tidak boleh kepada istri. Harus dengan perkataan yang baik, perkataan yang pantas, perkataan yang beretika, dan perkataan yang membangun, dan perkataan yang benar, ya, yang menjadi berkat. Ya, perkataannya baik, tetapi jangan berlaku kasar, apalagi dengan tindakan. Ya, dengan tindakan, jangan. Istri itu lemah,
Jangan kita sebagai suami, sebagai laki-laki yang kuat kita gunakan untuk kasar terhadap istri. Tetapi mari kita bersikap lembut kepada istri. Karena seperti Kristus pun, ya memang kalau salah perlu untuk diingatkan, perlu untuk ditegur, perlu untuk dimarahi. Tetapi bukan dengan cara-cara yang kasar, dengan perkataan maupun dengan tindakan kita. Supaya suami istri semua terbangun oleh firman Allah, mempunyai relasi yang kuat, relasi yang saling mengasihi, relasi yang indah di dalam Tuhan. Sekarang yang ketiga, tanggung jawab sebagai anak di tengah-tengah keluarga. Saya bacakan pada ayat yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Tanggung jawab anak di tengah-tengah keluarga adalah mentaati orang tua, mentaati ayah, mentaati ibu, karena itulah yang indah. Ya, di dalam seluruh Alkitab ini, ya hampir tertulis Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, banyak ayat-ayat yang mengingatkan kepada anak-anak supaya selalu taat, tunduk, nurut kepada orang tuanya. Ya, itu adalah hal yang sangat indah. Anak-anak juga ingin dibangun oleh firman Allah supaya anak-anak itu hormat kepada ayah dan ibunya dan ditandai dengan taat dan menurut kepada nasihat, kepada perintah, kepada ajaran dari orang tuanya. Ya. Lalu kita membaca dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-3, di sana dikatakan memang seharusnya demikian. Supaya apa? Mengapa Tuhan mengajar supaya anak-anak tunduk kepada, hormat kepada, taat kepada ayah dan ibunya? Ternyata Tuhan menjanjikan supaya kamu itu berbahagia. Jadi perhatikan, anak-anak yang bahagia adalah anak-anak yang taat kepada orang tuanya. Orang tua akan bahagia juga ketika anak-anak itu taat kepada orang tua. Hei, anak-anak, taatilah ayahmu dan ibumu. Itu sudah bisa membahagiakan ayahmu, membahagiakan ibumu. Dan Tuhan akan memberikan kebahagiaan kepada engkau anak-anak. Dan orang tua akan terus-menerus mendoakan berkat kepada engkau anak-anak. Jadi ini justru untuk menguntungkan anak-anak itu sendiri. Bahkan dikatakan oleh Efesus pasal yang ke-6 itu supaya panjang umurmu. Haleluya. Ternyata mentaati orang tua itu yang pertama menerima kebahagiaan dari Allah dan selalu didoakan kebahagiaan dari orang tua ayah ibu dan panjang umur, ya, panjang umur, sehat. Perhatikan bagaimana indahnya kalau keluarga itu dibangun melalui kebenaran firman Allah, yaitu dibangun di dalam relasinya sebagai suami, relasinya baik dengan istri, istri relasinya baik dengan suami, ayah ibu relasinya baik dengan anak-anak, dan anak-anak relasinya baik dengan orang tua. Ini yang disebut keluarga yang berbahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang sehat jasmani rohani, dan keluarga yang disebut keluarga Allah. Keluarga Allah adalah keluarga yang telah dibangun oleh kebenaran firman
Tuhan, yaitu memiliki relasi hubungan yang manis, hubungan yang intim, hubungan yang indah. Saya percaya berkat Tuhan akan diperintahkan di tengah-tengah keluarga kita. Puji Tuhan, inilah renungan pada saat ini, yaitu membangun relasi dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan bagi kami sebagai suami, bagi kami sebagai istri, bagi kami sebagai anak, supaya keluarga kami terbangun dengan indah oleh kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh jemaat GBPS Philadelphia Wage menjadi keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang rukun, dan keluarga-keluarga yang keberkatan secara rohani dan secara jasmani, menjadi keluarga yang membangun relasi yang indah dan memuliakan Tuhan. Berkati semua jemaat GBPS Philadelphia Wage, dari orang tua sampai anak-anak, sehat semuanya, diluputkan dari virus corona, diluputkan dari semua sakit penyakit, diberi kekuatan rohani yang melimpah-limpah supaya tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa supaya virus corona ini segera berlalu dari bumi Indonesia ini, bahkan dari muka bumi ini. Segala sesuatu boleh dinormalkan, dipulihkan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat.